Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini merupakan kota tertua di Indonesia yang berasal dari abad ke-7. Palembang diberi status sebagai kota pada 1 April 1906. Kini, Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera dan kota terbesar ke-9 di Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai wilayah di Nusantara masih mengalami pergolakan dalam serangan agresi militer Belanda kedua. Pada Januari 1947, Belanda makin gencar menghancurkan kota Palembang dengan mengerahkan tank dan artileri. Penjajah Belanda juga menembaki pejuang nasionalis dari kapal perang dan bot, menjatuhkan bom serta granat. Pertempuran itu terjadi di hampir seluruh wilayah kota Palembang selama 5 hari 5 malam dan menghancurkan sebagian bumi Sriwijaya saat itu. Untuk memperingati peristiwa tersebut, para sesepuh pejuang kemerdekaan RI wilayah Sumatera Selatan yang tergabung dalam Legiun Veteran Sumatera Selatan berinisiatif membangun sebuah monumen peringatan yang berlokasi di Jalan Merdeka nomor 1, Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Cita-cita tersebut baru terwujud pada 17 Agustus 1975 dengan dilakukannya upacara peletakan batu pertama pembangunan monumen. Pembangunan monumen selesai pada tahun 1988 dan diresmikan oleh Alam Syah Ratu Prawira Negara yang saat itu menjabat sebagai Menko Kesra dengan nama Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera. Sejarah berdirinya Museum Monpera ini yaitu peletakan batu pertama pada tahun 1975 oleh Gubernur Sainang Segiman selaku gubernur saat itu, dan peresmiannya oleh Ratu Prawira Negara selaku Menko Kesra saat itu. Dan berdirinya Monpera ini di lokasi ini karena di sini, di seputar sini pernah terjadi perang 5 hari 5 malam sesuai apa yang ada di relief, dan sesuai adanya tugu perang 5 hari 5 malam yang keberadaannya sendiri sekarang ini berada di bawah stasiun LRT Pasar 16, itu Jalan Tengkuru. Monpera adalah salah satu aset kota Palembang. Tidak hanya Monpera, kota Pempek ini juga memiliki aset lainnya seperti Benteng Kota Besak, Jembatan Ampera, dan beberapa museum seperti Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Museum Bala Putra Dewa,
Museum Rumah Bari, dan masih banyak lagi. Sebagai aset Kota Palembang, tentunya tempat tersebut juga dapat dijadikan sebagai objek wisata bagi masyarakat sekitar. Luas lahan di sini yaitu kita mudah mengingatkannya yaitu 12345, berarti 12.345 meter persegi. Bentuk bangunan Monpera menyerupai bunga melati bermahkota 5 yang menjelaskan melati sebagai simbol kesucian hati para pejuang. Sedangkan 5 sisi menggambarkan 5 wilayah keresidenan yang tergabung dalam subkomandemen Sumatera Selatan. Sedangkan jalur menuju ke bangunan utama Monpera berjumlah 9 yang mengandung makna kebersamaan masyarakat Palembang yang dikenal dengan istilah Batang Hari 9. Sementara tinggi bangunan Monpera mencapai 17 meter, memiliki 8 lantai dan 45 bidang atau jalur. Angka tersebut mewakili tanggal proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Beberapa bangunan di sekitarnya juga punya makna filosofis, seperti pintu gerbang utama yang dibuat dengan 6 jagak beton. Angka tersebut melambangkan 6 daerah perjuangan rakyat Sumatera Selatan. Melewati gerbang utama, pengunjung akan menemukan gading gajah yang terbuat dari coran semen dan pasir. Gading tersebut melambangkan perjuangan rakyat Sumatera Selatan bak gajah mati meninggalkan gading. Gading gajah tertulis prasasti dan angka tahun diresmikannya Monpera. Simetris dengan prasasti gading gajah, terdapat dada membusung Garuda Pancasila yang ada pada dinding bangunan utama Monpera. Sementara pada bagian yang lain terdapat 2 relief. Relief pertama menggambarkan kondisi masyarakat saat pra-kemerdekaan, sedangkan relief yang lainnya menggambarkan peristiwa perang 5 hari 5 malam. Dan keunikan arsitektur bangunan inilah yang menambah daya tarik tersendiri
bagi para pengunjung. Mengenai bentuk arsitektur ini dari ITB Bandung. Dia yang memenangkan sayembara arsiteknya, itu melambangkan bunga melati kelopak 5. Itu melambangkan bahwa kita 5 keresidenan, terdiri dari Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Palembang, dan Bengkulu. Itu 5 keresidenan saat itu. Setiap lantai museum, karena kita di Monpera ini ada kantor UPTD, jadi lantai pertama itu kantor UPTD, lantai kedua itu ada senjata-senjata, lantai ketiga ada patung perunggu setengah badan oleh pejuang Sumbaksel, lantai kelima itu ada mata uang dari zaman dulu sampai sekarang. Lantai 6 kita ada foto-foto pejuang di Komering, dan lantai 7 kita pergunakan sebagai penyimpanan buku-buku sejarah. Lantai 8 masih kosong, kita menunggu bantuan dari masyarakat, dan kita bisa melihat langsung ke atap. Karena dari atap Monpera kita bisa melihat kota Palembang secara keseluruhan, baik sebelah Uru maupun sebelah Ilir. Masuk ke dalam bangunan utama Monpera, pengunjung akan menemukan berbagai koleksi sejarah yang berkaitan dengan perjuangan masyarakat Sumatera Selatan dalam menghadapi agresi militer Belanda kedua. Koleksi tersebut antara lain berupa foto dokumentasi, pakaian yang pernah digunakan para pejuang, senjata, buku, hingga mata uang yang pernah berlaku di Indonesia. Lantai dasar monumen ini merupakan pintu masuk gedung dan pusat informasi, serta terdapat lukisan serangan balas Prabu Muni yang menggambarkan ketika penghadangan kereta yang membawa logistik amunisi tentara Belanda oleh tentara Indonesia setelah agresi militer Belanda yang pertama. Pada lantai 2, beberapa koleksi senjata, antara lain Juki Kanju, Teki Danto, serta Meriam Sunan, dan lain-lain. Di sini juga terdapat koleksi mata uang yang pernah digunakan di Indonesia. Mulai dari tahun 1945 hingga tahun 2011. Memasuki lantai 3, kita dapat melihat beberapa pejuang pimpinan sipil. Pada lantai ini terdapat patung perunggu setengah dada dari Dr. Adenan Kapaugani, Dr. Gigi M. Isa, dan Haji Abdul Rozak. Pada lemari pajak
pernah digunakan oleh Bapak Hasan Qasim dan tentara Belanda. Pakaian ini merupakan sumbangan dari Subkos Garuda Sriwijaya. Mengitari lantai ini, kita juga dapat melihat koleksi-koleksi kisah Indonesia sebelum dan sesudah merdeka. Pada lantai 4, terdapat koleksi senjata yang pernah digunakan oleh para pejuang, di antaranya ranjau darat, senapan, kecepek, dan lain sebagainya. Di lantai 5, kita dapat melihat tokoh-tokoh pejuang militer yang merupakan para pimpinan militer. Di antaranya, Jenderal Haji Bambang Utoyo, Brigjen Hasan Qasim, Kolonel Haji Barlian, dan Letjen Purnawirawan Haji Harun Sohar. Selanjutnya, pada lantai 6 dapat kita jumpai koleksi foto-foto saat Insinyur Soekarno diasingkan, serta terdapat profil pejuang, yaitu Kapten Arifai dan Kapten Anwar Sastro. Di lantai 7 serta lantai 8 merupakan akses untuk menuju ke atap bangunan Museum Monpera. Dari atap bangunan Monpera ini, kita dapat melihat pemandangan kota Palembang. Arsiteknya sendiri itu tadi, dia berbentuk bunga melati kelopak 5 tadi. Karena yang bolong-bolong itu sebagai ventilasi udara. Kan di dalam itu kan bangunan itu dicor, sehingga dengannya adanya yang bolong-bolong itu ada ventilasi udara, sehingga bisa perputaran rotasi udara di dalam itu. Karena saat itu belum ada AC, itu fungsi. Sumber isi museum pengelolaannya, karena dulu pengelolaannya di bawah naungan Provinsi Sumatera Selatan dan akhirnya diserahkan pengelolaannya ke pemerintah Kota Palembang. Jadi dengan sendirinya koleksi-koleksi yang ada di Monpera ini dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan ada penambahan, adanya penyerahan beberapa samurai yang dari masyarakat Prabu Muli. Karena beliau bermimpi, menurutnya bahwa senjata itu harus diserahkan ke museum yang berada di Kota Palembang. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang khususnya ya, karena pengelolaannya diserahkan oleh Kota Palembang, itu kita baik pemeliharaannya berupa keamanan, kebersihan, dan alat-alat kebersihan, alat-alat elektroniknya, lampu, itu kita anggarkan di Dinas Pariwisata Kota Palembang. Kepada masyarakat kita dihimbau agar menyarankan, mengajak anak-anaknya agar cinta museum, karena di museum ini kita dapatkan itu pendidikan tentang sejarah, baik itu perang 5 hari 5 malam ataupun secara nasional kita bisa dapatkan di museum apa saja, tidak harus di Monpera. Harapan ke depan agar Monpera ini, karena dia terletak di pusat kota dan rata-rata pengunjung yang dari umum itu langsung naik ke atap Monpera, karena di atap Monpera itu bisa kita foto-foto selfie
Nah, kita harapkan pembangunan rooftop itu kita baguskan lagi sesuai bentuk Monperanya sendiri. Dan masyarakat bisa dengan nyaman berada di atas Monpera dan bisa mengajak keluarganya untuk berfoto-foto selfie. Bangunan Monpera yang penuh akan simbol-simbol merupakan upaya mengingat kembali perjuangan para pahlawan yang telah gugur demi mempertahankan kemerdekaannya. Sehingga monumen tidak hanya menjadi sekedar bangunan sakral yang menggambarkan kejayaan masa lalu belaka, tetapi lebih dari itu, monumen bisa menjadi wadah untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur perjuangan nasionalisme bangsa Indonesia. Darahmu menjadi air bagi tanah kami. Darahmu menjadi energi, menumbuhkan para tunas-tunas baru, generasi-generasi baru. Saksikanlah tanah juangmu kini. Kau akan terima keluh kesah dari Pertiwi. Menantimu kembali sebagai pahlawan sejati. Sejarah perjuangan bangsa bukanlah semata-mata merupakan kenyataan rentetan peristiwa, tetapi mengandung nilai-nilai pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi kelangsungan perjuangan pembangunan bangsa. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh,